Rasulullah SAW menceritakan betapa bejatnya akhlak-akhlak orang-orang jahiliyah. Di masa itu adalah masa yang belum ada hukum atau ketergantungan kepada makhluk-makhluknya. Ketika itu manusia belum ada namanya menikah secara Islam. Jadi masing-masing dia pengen seperti hewan. Jadi kayak ayam jago aja. Pengen seneng ini dia sini sana. Sekarang dosa orang berzina sebelum menikah ini sudah banyak di mana-mana. Sebelum pernikahan sudah melakukan perzinahan, bahkan sudah hamil. Dosa kecil apa dosa besar? Para muhibbinul muhibbat kalau menghitung dosa tidak terlihat, bahkan belum terasa sekarang. Sebab ini tertolak oleh doa Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah pernah berdoa, ya Allah, janganlah kau siksa umatku sebagaimana engkau siksa umat-umat sebelumku, yaitu pada umat zaman dahulu, umat Nabi Allah Nuh, umat Nabi Allah Shu'aib, Nabi Musa dan lain sebagainya. Ini ketika melaksanakan perbuatan perzinahan, perbuatan dosa saja, langsung Allah Subhanahu wa taala azab, langsung Allah Subhanahu wa taala siksa. Tetapi umat Nabi Muhammad dosanya tidak akan dirasakan sekarang, defending. Maka Rasulullah SAW menggambarkan betapa dosa besarnya orang yang berzina sebelum menikah. Sebab ini minal kabair, termasuk dosa besar. Dosa orang berzina ini dilarang oleh Rasulullah, oleh Allah dan Rasulnya, karena orang berzina ini luar daripada pernikahan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Jangan engkau dekati zina, karena zina itu fahisha, perbuatan yang sangat tercela, termasuk dosa besar. Wasa asabila, paling jelek-jelek perjalanan itu adalah berzina sebelum menikah. Jadi di awal-awalnya pertama pacaran, hubungan intim, termasuk hubungan intim. Ketika dia berhubungan intim di luar nikah, ini adalah dosa besar. Bagaimana dosanya? Apakah untuk kedua yang berhubungan antara laki-laki dan perempuan, ini dosanya menyebar kemana-mana. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, diantaranya Pak asobahu isman, Pak ismuhu ala abawaihi, naudzubillah min dalik. Ini peran orang tua penting di sini. Harus menjaga, memperhatikan anak-anaknya, baik itu anak pemuda, anak pemudi. Sebab berakibat fatal ketika anak-anaknya membuat atau melakukan zina sebelum nikah. Fa ismuhu ala abawaihi, ini dosanya ditanggung oleh ibu bapaknya. Masya Allah. Dosanya ibu bapaknya yang tidak tahu menahu tentang anak-anaknya di mana dan berbuat apa, dia mendapatkan getahnya, mendapatkan dosanya. Karena apa? Kita itu wajib menjaga keluarga daripada api neraka. Artinya kita wajib mewaspadai anak kita kemana nih, anak perempuan kita kemana, anak laki kita kemana, dengan siapa berangkat. Terus dia melaksanakan perzinahan, melakukan perzinahan, maka ini ibu bapaknya akan terkena pahitnya, akan terkena dosanya. Kalau anaknya tidak buru-buru cepat diberikan peringatan atau dinikahkan, maka ini dosanya terus menerus kepada ibu bapaknya. Naudzubillah min dalik. Wahai para anak-anak laki perempuan, semua ini kasihan ibu bapak kalian. Dosa orang berzina sebelum menikah, ini dosanya ditanggung oleh ibu bapak. Enak amat kata ibu bapaknya, untuk kalian. Maksudnya begini, dalam tarbiyat, pendidikan anak itu adalah selaku tanggung jawab kedua orang tuanya atau orang yang bertanggung jawab di sekelilingnya. Ketika sudah dia umurnya balik, umurnya sudah kelihatan ingin melakukan rumah tangga, sudah ada ciri-cirinya, dia membawa laki-laki, kadang laki-laki membawa perempuan. Jangan kita biarkan, jangan kita langsung tanya saja, wahai anakku, apakah kalian ini datang ke saya atau memberikan alamat, apakah sudah ingin berumah tangga atau sudah ingin menikah?
Ini wajib nanyakan kepada seorang anak atau kedua anak tadi, ditanyakan mau menikah siap tidak siap, kalian harus menikah. Kayak orang sana, orang Banten sana, orang Pandeglang. Kalau laki-laki, kalau perempuan bawa laki-laki langsung saja. Bapaknya nanya, kamu datang ke sini mau apa maksudnya? Ingin anak saya, silahkan sekarang saya nikahkan. Itu jadi cekatan ibu bapaknya. Maksudnya apa ini nih? Dosa orang berzina sebelum menikah ini, sialnya kepada kedua orang tuanya. Jadi kena sialnya orang tuanya, keluarganya. Pantesan rezekinya seret saja, ini susah melulu, ini bingung terus, ternyata anaknya gitu aja ngelakuin zina. Jadi kesimpulannya para jamaah rahimakumullah, para netizen di mana saja berada, jangan kau lakukan perzinahan di luar nikah, karena ini dosanya akan melibatkan keluarga. Keluarga apa ismuhu ala bawahi, dosa Anda, dosa kalian berzina, ini ibu bapak kalian akan merasakan dosanya. Tahu-tahu ditanya sama malaikat, kamu jangan masuk surga, anakmu berzina, tidak tobat dia. Sementara tobat zina itu harus benar-benar tobatnya, dimana persyaratannya banyak sekali. Orang yang berzina di luar nikah ini harus tobat benar-benar. Tetapi ini ada zina muhson, zina ghair muhson, jadi hukumnya harus diranjam. Jadi orang yang laki-laki zina, azani wa zaniatu la yankihu ila zaniatan, laki yang zina, perempuan yang zina tidak boleh nikah sama yang selain orang zina, kecuali dia nikah dengan si pezina itu. Terus di ujung ayat nanti ini, ketika menghilangkan dosanya perzinahan, dosa dari pezina harus dirajam dulu. Jadi diiring ke lapangan, dia dicambuk dalam cambukan 100 kali. Hidup atau mati terserah setelah dicambuk. Kalau hidup, lanjutkan, dia pisahkan dari keluarga, dia asingkan di tempat yang sepi. Nah itu aturan Al-Qur'annya. Kalau dia mati, dosa daripada berzinanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dosa orang-orang yang berzina sebelum menikah. Jadi zinanya ghair muhson, rajamnya. Kalau zinanya orang selingkuh, nanti zinanya ina paling lumayan ini, hebat ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.